Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Amin amin ya robbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Hari ini Ibu akan absen dulu ya sebelum pelajaran. Yang pertama Dewi, Hadirah, Bu. Laras, Hadirah, Ibu. Nurul. Hadirah. Ada yang nggak masuk hari ini? Tidak, Bu, berangkat semuanya. Alhamdulillah berangkat semua ya. Semoga besok dan seterusnya berangkat semua. Amin. Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Saya siap, Ibu Guru siap. Kita semua hebat. Siap, pintar-pintar dan semangat semua ya. Alhamdulillah. Apa ini? Kelas 9. Kelas 9. Oke. Nah, hidup itu seperti kita sedang mengendarai sepeda. Jika kita ingin menjaga keseimbangan, maka kita harus terus Bergerak. Jadi, dalam hidup ini kita itu tidak bersifat dinamis atau kita itu hidup selalu berputar dan selalu bergerak. Jadi mari bareng-bareng kita bersama-sama menata diri kita untuk menuju kesuksesan yang hebat. Karena apa? Karena tidak ada kesuksesan yang penuh kesuksesan tanpa perjuangan yang berdarah. Ya. Oke, jika di pertemuan minggu lalu kita membahas tentang bab 1 yaitu meyakini hari akhir. Sekarang kita akan lanjut ke bab 2 yaitu tentang merencanakan, yaitu tentang menatap masa depan dengan sifat optimis, ikhtiar dan tawakal. Ayo silakan anak-anak buka bukunya halaman 24 ya. Sudah dibuka bukunya? Sudah, Bu. Sudah. Ya, jadi Ibu harap setelah pembelajaran hari ini anak-anak dapat mendeskripsikan pengertian sifat optimis, ikhtiar dan tawakal, kemudian dapat menjelaskan macam-macam atau contoh sifat optimis, ikhtiar dan tawakal sehingga di akhir nantinya dapat membiasakan perilaku sifat optimis, ikhtiar dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, kita membuka di bab 2. Bab 2. Sudah dibuka bukunya? Sudah, Bu. Itu yang di belakang jangan ngobrol terus ya. Kita ke bab 2. Yang pertama, sifat optimis. Kemudian kita belajar tentang tawakal. Dan kemudian ikhtiar dan tawakal. Nah, sifat optimis adalah sifat seseorang yang memiliki harapan positif dalam mencapai suatu tujuan. Kemudian ikhtiar adalah ketika bersungguh-sungguh orang yang bersungguh-sungguh dalam mencapai suatu tujuan. Kemudian tawakal apa? Tawakal adalah artinya berserah diri kepada Allah ya. Oke. Di sini Ibu ada media pembelajaran yaitu namanya apa? Question kotak pintar. Jadi gimana cara menggunakannya? Jadi nanti Ibu akan bagi anak-anak menjadi tiga kelompok. Ya, menjadi 3 kelompok ya. Ya. Nah, menjadi 3 kelompok. Yang pertama nanti kelompok pertama akan mengambil salah satu dari kontak kita. Oke, kita bagi dulu ya kelompoknya ya. Ayo berhitung. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3 ya. Ayo yang kelompok 1 bersama kelompok 1, yang kelompok 2 bersama kelompok 2 dan kelompok 3 bersama kelompok 3. Ayo yang di sana jangan berisik ya. Ya, sampai kelompok 3. Oke. Nah, silakan perwakilan yang kelompok 1. Ketua kelompoknya siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Laras untuk maju ke depan. Sebagai perwakilan kelompok 1 ya. Nah, silakan diambil. Mau yang mana? Ya.
Coba dibacakan. Laras dapat apa ya kelompok 1? Contoh sikap optimis dan manfaat optimis, Ibu. Ya, silakan duduk kembali dan Terima kasih. didiskusikan ke teman-temannya. Oke, kita udah kelompok 1. Sekarang kelompok 2, perwakilan kelompok 2. Ya, silakan maju ke depan. Siapa? Nurul ya? Iya, Bu. Ya, silakan maju ke depan. Dapat apa? Ikhtiar. Ikhtiar. Ya, contoh sikap ikhtiar, manfaat dan dalil. Ya, siap. Silakan kembali lalu diskusikan kepada kelompok 2. Nah, sekarang yang terakhir kelompok 3. Saya, Bu. Ya, silakan maju ke depan. Apa tulisannya? Tawakal. Contoh sikap tawakal, manfaat tawakal. Ya, silakan untuk kembali ke tempat duduk dan diskusikan kepada teman-teman ya. Oke. Ibu akan beri waktu selama 5 menit atau 10 menit untuk anak-anak mendiskusikan terkait materi yang sudah diambil dari kotak question, kotak pintar ya. Silakan diskusi dulu. Ya, silakan. Ya, betul. Silakan didiskusikan terlebih dahulu. Baik, sudah 10 menit ya. Ya. Sekarang dari kelompok yang pertama, yaitu kelompok sifat optimis. Nah, apa tadi tulisannya? Contoh sikap optimis. Ya, contoh sikap optimis ada apa saja? Contohnya itu yang pertama ada Raisa dan Joni mengikuti lomba menggambar di tingkat kabupaten. Raisa yakin dalam lomba ini akan meraih hasil yang terbaik. Sebaliknya, Joni merasa bahwa dalam lomba kali ini ia tidak mungkin bisa menang. Kemudian yang kedua itu ada Doni dan Hasim sakit demam berdarah. Mereka berdua dirawat di rumah sakit. Doni memiliki semangat yang tinggi untuk sembuh, sedangkan Hasim takut kalau penyakitnya itu tidak dapat disembuhkan. Kemudian yang ketiga itu di dalam satu kelas 9 terdapat 30 siswa, sebanyak 29 siswa menyongsong ujian dengan rasa percaya diri, namun Nina merasa takut karena kalau nanti gagal dalam ujian. Gitu. Itu contoh dari sifat optimis ya. Iya. Oke, kita berlanjut ke kelompok 2, yaitu tentang ikhtiar. Apa saja tentang ikhtiar? Contoh sikap ikhtiar. Yang pertama, orang yang ingin pandai harus berusaha dengan rajin belajar. Kedua, orang yang ingin hidup berkecukupan harus berusaha dengan rajin bekerja. Ketiga, orang yang ingin memiliki tabungan harus berusaha hidup hemat atau mengurangi pengeluaran. Yang keempat, orang yang ingin sehat harus berusaha dengan rajin menjaga kebersihan dan berolahraga. Yang terakhir, orang yang sedang sakit dan ingin sembuh harus berobat. Ya, pintar ya. Itu adalah contoh dari sifat ikhtiar. Sekarang kita lanjut ketiga, yaitu sifat tawakal. Contoh dari sifat tawakal apa saja? Contoh dari sikap tawakal. Yang pertama, saat menghadapi ulangan, kamu sudah belajar dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikan soal-soal dengan cermat dan teliti. Setelah itu, kamu pasrah dan menyerahkan keputusan atas hasil usaha kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seseorang telah bekerja mencari nafkah dengan sungguh-sungguh, berapapun hasilnya, ia pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Ia meyakini bahwa Allah adalah Zat yang Maha Pemberi rezeki, Maha Pemurah dan Maha Kaya. Oke, kita beri aplaus dulu untuk ketiga kelompok yang sudah pintar ya. Hebat ya, pintar sekali ya. Jadi masing-masing dari contoh dari sifat optimis, tawakal dan ikhtiar ini dapat kita berlakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya dari sifat optimis, yaitu ketika kita mau merencanakan sesuatu, kita harus bersifat optimis dulu bahwa sesuatu itu sifatnya baik untuk kita dan semuanya gitu. Kemudian ikhtiar ini bersungguh-sungguh. Setelah kita bersifat optimis apa yang kita inginkan, lalu kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan tersebut. Setelah kita bersungguh-sungguh, jangan lupa untuk selalu bertawakal.
Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang wah di sini ada apa ya, kotak tersembunyi. Nah, kita buka ya satu-satu. 1, 2, 3 kita buka. Wah, Isinya adalah Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42 ya. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Ibu dulu yang baca, nanti anak-anak mengikuti nggih. Nggih. Quran surat An-Najm ya. Sudah dibuka semua itu yang di belakang? Sudah. Nah, sudah. Oke, kita baca dulu ya dalil surat An-Najm. Ini dalil surat An-Najm kaitannya dengan ikhtiar. Ibu akan baca dulu, nanti anak-anak mengikuti nggih. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujza'ul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Ya, silakan anak-anak untuk mengikuti. Yuk. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Ada yang mau baca artinya? saya Bu. Ya, silakan dibaca artinya. Artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhan mula kesudahannya segala sesuatu. Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Ya betul. Jadi dalam Quran surat ini menandakan bahwa kita memang harus sangat-sangat untuk berikhtiar ya dalam melakukan suatu pekerjaan. Oke. Ada yang ingin bertanya sampai sini? Saya Bu mau bertanya. Ya silakan. Kebalikan dari sifat optimis itu apa Bu? Nah, kebalikan dari sifat optimis yaitu pesimis, yaitu selalu bersifat atau berpikiran negatif tentang apa yang akan dilaksanakan. Ya misalnya ketika ingin melakukan pekerjaan itu sudah memikirkan hal-hal yang negatif dulu. Jadi belum dilakuin sudah memikirkan yang negatif, jadinya jadi belum terselesaikan dengan baik, seperti itu ya. Oke. Nah, ini masih ada kotak tersembunyi satu lagi. Ayo kita buka ya. Ya. Yaitu tulislah cita-citamu dan harapanmu. Silakan ditulis, Ibu akan beri waktu selama 5 menit ya. Ya. Oke, ditulis. Yang belakang jangan sibuk sendiri. Nah, yuk ditulis semua. Oke. Ya, sisa waktu tinggal 10 detik ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah selesai ya. Oke, sudah ditulis semua. Sudah ditulis semua. Siapa yang mau memberitahukan cita-citanya apa? Laras! Nah, yuk Laras yuk. Silakan cita-cita Laras. Cita-citanya Laras ingin menjadi dokter Bu. Ya, kenapa mau jadi dokter Laras? Karena ingin menyembuhkan luka seseorang Bu, baik itu luka dalam atau Sangat mulia ya cita-cita dari Laras ya. Kita doakan bareng-bareng, kita doakan bersama-sama semoga cita-cita Laras dapat terkabul. Amin ya Allah. Nanti kalau Ibu lagi sakit ke saya ya Bu. Siap. Oke.
Ada yang ingin ditanyakan lagi terkait materi hari ini? Tidak, Ibu. Ya, cukup ya. Ibu anggap anak-anak sudah paham terkait materi sifat optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, Ibu ada tugas untuk anak-anak. Silakan dibuka bukunya halaman 40, kerjakan ayo berlatih, pilihan ganda, dan uraian. Besok harus dikumpulkan ke Ibu ya, ke meja Ibu ya. Baik, Ya, Bu. nanti dikoordinasi dengan ketua kelas untuk mengumpulkannya. Siap. Baik, Ibu anggap anak-anak sudah paham mengenai materi ini. Kita akan siap-siap berdoa ya. Yuk ketua kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. Selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Tetap semangat dan tetap semangat untuk belajar ya. Minggu depan kita akan bertemu lagi dalam pertemuan yang ketiga. Jangan lupa dibaca dulu bukunya ya. Ya, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi